Semangat pagi semua. Kali ini saya akan menerangkan tentang materi tingkat pengembalian dan risiko. Diharapkan rekan-rekan mahasiswa sudah membaca materi yang sudah ditaruh atau dibuat di Google Class. Intisari dari materi ini, dalam dunia usaha, setiap kita melakukan investasi, maka investasi tersebut akan selalu mengandung keuntungan atau pengembalian yang dikenal dengan istilah return. Selain itu akan mengenal sebuah risiko. Pengembalian atau return merupakan kompensasi atau imbalan yang diharapkan di masa datang oleh investor atas waktu dan risiko yang terkait dengan investasi yang dilakukan. Pengembalian return ini dapat berupa pengembalian yang telah terjadi atau dikenal dengan actual return, dan pengembalian yang diharapkan atau dikenal expected return. Sedangkan risiko merupakan besarnya penyimpangan atas keuntungan yang diharapkan karena adanya investasi terhadap keuntungan faktual. Semakin besar penyimpangannya, berarti semakin besar tingkat risikonya, maka dikenal dengan istilah high risk, high return. Semakin tinggi risikonya, semakin tinggi keuntungan yang akan didapat. Keputusan apakah investasi akan dilaksanakan atau tidak sangat tergantung dari perbandingan antara return dan risiko. Tingkat rendahnya sikap investor terhadap risiko bergantung kepada preferensi investor tersebut terhadap risiko. Berdasarkan tingkat preferensi investor terhadap risiko, maka risiko dibedakan menjadi 3. Yang pertama, investor yang menyukai risiko atau pencari risiko yang dikenal dengan istilah risk seeker. Yang kedua, investor yang netral terhadap risiko yang dikenal dengan istilah risk neutral. Yang ketiga, investor yang tidak menyukai risiko atau dikenal dengan risk averter. Selain mempertimbangkan return dalam mengambil keputusan investasi, investor juga mempertimbangkan risiko. Ada beberapa jenis risiko yang perlu dipertimbangkan, antara lain risiko suku bunga, risiko pasar, risiko inflasi, risiko bisnis, risiko finansial, risiko likuiditas, dan risiko nilai tukar mata uang. Kali ini ada soal hitung-hitungan. Yang pertama, seperti yang dapat terlihat, Pak Badu membeli saham PT Gudang Garam Tbk sebanyak 10.000 lembar dan dengan harga 2.000 per lembar. Saham tersebut dimiliki selama sebulan, selanjutnya dijual dengan harga 2.500 per lembar. Dari data tersebut, coba Anda hitung tingkat pengembaliannya. Nah, yang diketahui pertama adalah Pak Badu membeli sebanyak 10.000 lembar dan harganya yang per lembarnya adalah 2.000. Dimiliki selama sebulan, kemudian dijual dengan harga 2.500 per lembar. Maka kita dapat menghitung dengan rumusan tingkat pengembalian sama dengan yang diterima ditambah selama satu periode dibagi harga beli sekuritas. Maka yang diterima ini 0, ini dapat karena hanya dimiliki selama 1 bulan. Kemudian 2.500 adalah harga yang dijualnya ya. Kemudian dikurang 2.000 adalah harga pada saat pembelian. Maka dibagi harga beli sekuritas harga awal lagi sebesar 25%. Bagaimana kalau misalnya yang didapat kurang dari 25%? Ini maka terjadinya yang dikenal dengan under value. Kalau di atas 25% bagaimana? Ini yang dikenal dengan istilah over value. Soal yang kedua adalah seperti yang nampak di monitor juga, Nunu membeli saham PT Beca sebanyak 20.000 lembar dengan harga 8.000 per lembar. Saham tersebut dimiliki selama setahun. Dalam tahun tersebut, PT Beca membagikan dividen. Dividen itu apa? Dividen itu adalah bagi hasil yang
bagaimana investor didapat dari transaksi atau perdagangan keuntungan dari saham sebesar 500 per lembar. Setelah memperoleh pembagian dividen, dijual dengan harga 5.000 per lembar. Dari informasi tersebut, hitunglah total pengembaraan return yang diterima oleh Nunung. Maka rumusannya adalah nilai penjualan 5.000 dikali 20.000. 20.000 dari mana? Dari mana 20.000? Dari harga sebanyak 20.000 per lembarnya, ya. Kemudian didapat 100.000. Nah, nilai pembeliannya adalah 8.000 dikali per lembarnya 20.000, maka totalnya adalah 160 juta. Dikurangin, maka ada capital gain, keuntungannya yang didapat. Ternyata nilai penjualannya lebih besar daripada nilai pembeliannya, maka ini dengan kata lain capital gain-nya mengalami defisit atau rugi. Maka kita belum selesai, dividennya dibagikan kan, 500 dikali 20.000, ada dividen yang didapat 10.000 atau 10 juta. Maka total returnnya adalah dikurang capital gain dikurang dari dividennya, maka total return yang diterima adalah 50 juta, atau Nunung mengalami kerugian sebesar 50 juta. Soal ketiga, ini kita akan melihat dari bagaimana proyeksi kondisi perekonomian. Ada soal yang didapat, yaitu ada 2 proyek. Yang pertama proyek A, yang kedua adalah proyek B, di mana terjadi dalam kedua proyek ini adalah probabilitas yang terjadi. Ada keadaan pertama, ada resesi berat, resesi ringan, normal, dan boom ringan dan boom kuat. Dari soal di sini diharapkan Anda dapat menghitung expected return yang diharapkan dari kedua proyek tersebut. Perhitungannya, sebelum kita mulai, kita harus tahu dari mana istilah resesi dan berat ringan. Nah, dalam Wikipedia sumbernya yang saya ambil, bahwa resesi adalah dijelaskan di sini tren pertumbuhan, bahwa siklus bisnis yang berarti terjadi kontraksi tunggal secara brutal. Fluktuasi bisa melibatkan pergeseran dari waktu ke waktu antara periode pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat dalam periode stagnasi atau penurunan relatif. Jadi ada penurunan dalam ekonomi, nah maka itu dikenal dengan resesi. Nah, di mana keadaannya ini semakin cepat, inilah dikenal dengan istilah siklus boom. Boom ini tadi ada di boom ringan dan boom kuat. Maka ini dapat data dari sini bisa kita peroleh. Ini data given yang dari Bank Indonesia kita ambil. Nah, mari kita hitung untuk proyek A dan proyek B. Maka rumusannya adalah 7% dikali 0,20, 6% dikali 0,15, 8% dikali 0,40, 10% kali 0,15, 15% kali 0,20. Dari mana? Kita lihat. Dari sini proyek A 7, 6, 8, 10, dan 15 dikali 0,20 dikali dari resesi berat. Pertama kita kalikan dulu ya. Kemudian masing-masing resesi berat, resesi ringan, normal, boom ringan, dan boom kuat. Jadi pengalinya adalah dari satu kondisi atau probabilitas yang terjadi. Maka didapat adalah keuntungan dari proyek A sebesar 7,2%. Sementara dari proyek B juga dilakukan rumusan yang sama sebesar 9,65%. Jadi kalau ada pertanyaan, manakah proyek yang menguntungkan? Tentunya adalah proyek yang B. Tetapi di mana resikonya? Seperti tadi yang dijelaskan bahwa analoginya adalah high risk high return, maka semakin tinggi resikonya, semakin tinggi juga keuntungannya atau return yang harus didapatkan oleh investor. Demikian penjelasan dari
materi ini. Jika ada yang masih belum paham dari tingkat pengembalian dan resiko, kita diskusikan melalui grup.